Jadi nunnya itu hilang ketika dia itu apa dimudofkan. Mudofkan itu artinya disandarkan ya. Kalau ini artinya apa? Ini adalah dua kitab. Ini adalah dua kitab ahli. Ya, ada lagi pertanyaan? Sebenarnya kita sampai musana dulu ya. Ini jamak panjang soalnya. Kalau di mungkin pembahasan ini kayak kapan kapan masalahkan. Oh, taib. Muntas ya. Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi kapan penggunaannya dia dhammatain, fatkatain, kasrotain gitu? Taib. Jadi ini boleh dhammah, boleh apa? Dhammatain. Anak kalau nulis dhammah biasanya gini ya. Atau kadang-kadang gini ya. Nah, biar gampang ya. Nah, ini fatkatain, kemudian ini apa? Kasrotain. Kapan ini pakai yang kasroh biasa atau ini apa? Tanwin. Kapan? Ini ketika ada alnya. Gitu. Jadi bedanya apa? Misalkan ya. Kalau nggak ada alnya apa? Kitabun. Ketika ada alnya, kita. Nah, bedanya gitu aja. Jadi dia pakai dhammatain ketika nggak ada alnya. Ketika ada alnya dia nggak boleh pakai dhammatain. Nah, ini secara makna ini juga ada perbedaannya. Nanti ketika kita masuk pembahasan isim ditinjau dari segi takyinnya ya, kejelasannya. Ini makrifat, ini nakirah. Makrifat itu artinya sudah jelas. Al-kitabu, buku itu. Kitabun, sebuah buku ya. Ini the book, ini a book. Nah, gitu. Gitu. Nah. Jadi al ini ibarat kalau dalam bahasa Inggris itu disamakan seperti the ya. Kalau ini seperti ini kan artikel namanya ya. Artikelnya beda ya. Ini artikel the, ini artikel a. A book, the book. The book itu buku itu. Kalau a book sebuah buku. Nah, bedanya di situ. Penggunaan apa? Domah biasa dengan dhammatain. Nah, kemudian nanti secara makna pun ini berbeda. Ketika ada alnya ini sudah spesifik buku yang mana ya. Sudah di takyin, sudah ditunjukkan mana yang dimaksud. Ketika tidak ada alnya ini secara global saja ya. Baik. Nah, betul. Posisi subjek objek ya, kayak Doroba Muhammadun sehingga jadi kan ada dun, ada usahanya dan ada ini. Baik. Bedanya yang bingungnya di mana? Yang dunnya apa yang dannya? Iya, maksudnya kapan dihukumi dengan pakai dan kapan dihukumi dengan pakai dun. Oh, mantap ya. Pertanyaan bagus ya. Semua pertanyaan bagus ya. Ini metode pengajar untuk membangkitkan kepercayaan diri penanya. Baik. Jadi ada pertanyaan, kapan sih bedanya kita harus pakai dhammatain, kapan fatkatain atau kasrotain gitu ya. Nah, baik. Itu nanti ada pembahasan tersendiri sebenarnya. Contohnya gini ya. Misalkan doroba ya. Memukul kan gitu kan? Muhammadun Zaidan ya. Ini hati-hati ya ketika dia fatkatain itu selalu tambahkan apa? Alif di belakangnya. Kecuali dia tak marbutah ya. Doroba Muhammadun Zaidan ya. Baik. Nah, ketika kita memutuskan Muhammadnya itu dhammah, berarti ini sebagai apa? Subjek atau fa'il bahasa apa? Nahunya ya. Jadi subjek itu pelaku. Pelaku itu bahasa Arabnya namanya apa? Fa'il. Nah, ketika kita memutuskan yang ini
fatkatain ini sebagai objeknya, dia yang dikenai pekerjaan kan gitu. Yang memukul itu Muhammad, yang dipukul apa? Zaid. Ini namanya apa? Maf'ul bih nanti namanya ya. Jadi objek dalam bahasa Arab namanya apa? Maf'ul bih. Nah, boleh nggak kalau misalkan Muhammadnya ini kita jadikan Muhammadan, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya. Misalkan doroba, ini Muhammad tetap di posisi ini. Nah, gini, boleh nggak? Boleh. Tapi dari sini kita tahu subjeknya yang mana ini? Zaid ya. Berarti yang mukul siapa ini? Zaid. Berarti kalau ini doroba Muhammadan Zaidun, berarti Zaid memukul Muhammad gitu. Jadi yang membedakan harokat nanti posisinya, dia sebagai apa gitu. Jadi harokat itu, makanya ketika baca kitab itu salah harokat, itu salah makna gitu. Makanya ketika kita baca Quran setelah belajar nahwu ya, ini kita nggak boleh sembarangan gitu. Nggak boleh apa? Sembarangannya. Karena meleset satu harokat itu merubah apa? Makna. Itu dalam ilmu tajwid sebenarnya apa? Apa namanya? Kesalahan jali. Ada yang khofi, ada jali ya. Lahan khofi, ada yang jali ya. Itu ya, mafhum? Nah, nanti kita ini kapan kita belajar ya? Nanti pas ilmu nahwu ya. Jadi nanti mana-mana saja isim yang dirofakkan ya, dia dengan tanda doma itu nanti ada beberapa ya. Ada mutada, ada khobar, ada isim kana, khobar, inna ya. Ada fa'il ya, ada naibul fa'il ya. Di situ nanti akan menarik ya. Jadi ya makanya pondasinya ini benar-benar harus dikuasai dulu sebelum kita masuk ke ilmu nahwu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Atau ini mafhum? Mafhum. Kalau cerita itu menjaga Apa? menjaga semua. Bisa keduanya ya, insya Allah ya. Ana belum pernah bahas itu ya, tapi setahu Ana itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Coba nanti Ana teliti kembali ya, sintani ya, muntas ya. Nah, pernah dengar itu sintani ada yang khusus muannas ya. Cuma ada yang mengatakan bisa mudzakkar, bisa muannas. Coba nanti Ana murojaah kembali masalah sintani ya. Kalau ini jelas ya, ini mudzakkar, ini muannas. Kalau ini ya, apakah bisa mudzakkar muannas ataukah khusus muannas? Anak soalnya baru dengar-dengar, belum mendapati di dalam kitab. Anak ketika belum mendapati tertulis itu anak masih ya sebagai wawasan gitu ya. Muntas Pak Tonina. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita sampai sini dulu kayaknya ya. Jam 11 dulu ya. Insyaallah ta'ala. Tapi itu PR-nya jangan lupa ya. Jadi ini untuk sebagai barometer pemahaman sebenarnya ya. Kalau misalkan nyari di kamus kesusahan, nyari artinya ya, ya udah pakai Ma'ani atau kamus instan ya. Nah. Tapi nanti ketika kita sudah bahas masalah fiil, itu harus bisa membuka kamus. Itu gimana caranya? Itu harus. Ketika masih isim seperti ini, ya, nah ini bisa dengan apa namanya? Dengan di handphone ya. Tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan arti. Kita nggak tahu artinya pun. Kan kita nggak diminta untuk nyari artinya ini. Hanya untuk menentukan ini yang jenis yang mana gitu ya. Dilihat dari zahirnya saja. Baik, mungkin seperti itu ya yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Mudah-mudahan ya sedikitnya ada manfaatnya ya. Ya Anda tetap mendorong teman-teman ya untuk nggak putus ya dalam belajar ya. Karena nahwu itu putus sedikit itu sudah fatal ya. Kedepannya bab kedepannya itu akan lebih sulit ya. Baik. Kemudian jangan lupa untuk memurojaah ya. Kemudian bisa juga mendiskusikan. Nah, dan juga terutama dalam belajar harus benar-benar apa? Sabar ya. Nah itu kuncinya di situ ya. Istiqomah dan sabar ya.
Taib wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.